Jadi tidak ada ceritanya, satu cerita itu satu warna, warna-warni gitu. Ini orang tuanya termasuk support ya, artinya bagus gitu responnya nih. Ada istilahnya kedewasaan. Kedewasaan itu tidak berarti usia ya, tapi contoh jadi kita itu berkembang, bertumbuh, lalu kemudian kita juga berkembang. Contoh misalnya, tadi saya guyon sebentar, maaf tadi sambil nyimak itu, bahwa oh iya mungkin dia itu benar-benar sih bocah, najan badannya gede sego. Salah satu ciri bocah adalah mudah bereaksi, dan anak akan mengeluarkan senjata yang paling handal. Kalau senjatanya fisik ya fisik. Kalau mungkin dia cewek, terus badannya kecil, cewek kan menang lisannya, mungkin akan membalas mengolok-olok juga. Mohon izin saya sekalian nyinggung tentang strategi kampanye stop bullying. Itu harus melibatkan 3 pihak. Yang pertama anak-anak sendiri, kemudian guru dulu, lalu anak-anak, lalu yang ketiga wali murid. Jadi misalnya kalau sama wali murid dibuat MOU, dibuat pelatihan dulu, sosialisasi, ngobrol, terus habis itu menandatangani MOU. MOU-nya yang online aja biar gak usah apa jadinya? Iya, pakai Google Form itu kan, ya saya menyatakan dia gitu. Kemudian guru misalnya juga sepakat, ada kesepakatan. Bahkan kalau untuk pencegahan, ini yayasan ini masukkan pada yayasan. Kalau mau merekrut, jadi selain guru-guru SDM yang sudah lama menandatangani fakta integritas bahwa saya akan menjadi pejuang stop bullying atau pencegah bullying, saya juga akan menjadi wasit yang adil ya, jika terjadi kasus bullying misalnya, saya tidak akan menjadi pelaku, nah gitu kan. Nah, orang tua juga nanti menandatangani hal yang sama. Kalau mau merekrut SDM baru, saran saya form itu sudah tersedia. Ketika wawancara calon guru atau karyawan baru tersedia. Oke, maaf ya. Sekarang ke anak-anak. Untuk anak-anak, campaign kita itu harus dengan bahasa yang clear dimengerti anak-anak saudara. Jadi teknisnya, kata-katanya itu sederhana, mudah dipahami, mudah diikuti. Makanya kalau kita bilang satu-satunya cara berhenti adalah kamu melawan, kamu berhenti. Cara berhentinya gimana tadi? Bilang stop, aku nggak suka. Stop, aku nggak suka kamu begitu. Lalu kalau itu fisik, tangkis nak, misalnya. Jadi sepakat gitu, jelas, clear. Lalu clear juga tentang ini yang sebenarnya clear tapi agak susah dipahami adalah tentang bahwa yang disebut bullying itu yang disengaja. Jadi nanti orang tua biar juga bisa sepakat. Jangan sampai misalnya kesenggol lagi. Nah awak gede kan ya, aku aja nih. Wong aku nek tingkat dulu barang-barang melu golek kabeh waktu kabeh. Jadi ada yang namanya unsur kesengajaan. Itu juga perlu ditekankan. Artinya apa? Anak-anak kita kampanyein jangan pernah sengaja. Apa tadi? Mancing masalah dengan cara apa? Meloke, komen, ya kan? Kan sebenarnya awal masalahnya kan itu. Kemudian untuk anak-anak yang gampang bereaksi, ini saya kemarin nemu di apa ya? Intinya ngeten. Kamu kalau pun diolok-olok atau apa, yang penting jangan sampai kamu jadi yang mukul duluan. Buat anak yang mainnya fisik, jangan sampai kamu yang duluan. Karena kalau kamu yang duluan melakukannya, maka kamu yang salah. Sama tadi. Cewek-cewek gitu. Ya, perang kata-kata. Maka yang disebut salah siapa nak? Yang disebut salah adalah yang duluan. Gitu. Nanti seperti itu ya kampanye. Nanti setelahnya bisa pakai poster, pakai banner, pakai tanda tangan ya anak-anak, suruh tanda tangan, cap jempol atau tanda tangan pakai spidol lah. Itu ditempel di kelasnya, satu kelas di banner kecil ya. Kami sepakat untuk tidak mengolok-olok teman ini yang nggak boleh gitu bisa dia. Jadi kuncinya apa? Jangan sampai kamu yang melakukan duluan. Kalau nanti ustazah lihatnya kamu yang mukul duluan, gara-gara kamu nggak tahan diolok-olok, berarti kamu yang salahnya. Seperti itu. Untuk satu di Andri.
mungkin saya nambahkan. Jadi memang karakteristik bullying itu kan berulang sengaja dari yang kuat ke yang lemah, kan seperti itu. Tetapi kalau pada kasus ini lemah kuatnya mungkin bukan dari segi fisik kalau saya lihat, jadi kemampuan psikologis anak dilok nih, kemudian juga bisa emosinya yang masih meledak-ledak seperti itu. Nah, anak-anak yang memang mungkin ada gangguan perilaku juga sih mungkin ya. Jadi kadang-kadang anak-anak yang belum tingkatannya ini masih kan emosinya masih di bawah ya. Jadi gampang marah, gampang ini sampai dia kok merusak apa-apa, membanting apa-apa itu kok sepertinya gede badannya tapi kecerdasan emosionalnya, psikologinya masih kurang. Coba mungkin dia di rumah apa mungkin terlalu dimanja, apa di rumah juga dari keluarganya ternyata kasar juga kayak gitu. Kok kayaknya ada sesuatu nih pada anak ini, kok emosinya tidak berkembang sesuai dengan anak seusianya. Jadi dia lemah di situ, makanya dia mengalami bullying karena kelemahannya di situ. Cuma karena badannya besar, akhirnya wujud tidak terimanya dengan ngamuk tadi. Jadi mungkin keluarganya juga harus diberikan masukan, dijelaskan. Kalau anak ini kalau mungkin diberikan ya sederhana aja, tapi kalau masalah emosi itu kadang-kadang disuruh sabar itu juga susah. Jadi ya memang anak-anak yang seperti ini seiring waktu, seiring dia besar akan cetro sebenarnya. Nah, teman-temannya kalau sudah seperti itu ya, kalau anak ini memang masih belum bisa bertumbuh seperti yang lain, ya teman-temannya yang harus menahan diri untuk tidak goda. Nah, konsep sekolah inklusi kan juga seperti itu. Anak-anak yang berbeda dengan yang lain, anak-anak yang mempunyai kekhasan, ini bukan berarti dia harus dibully. Jadi anak-anak yang normal ini, anak-anak yang memang secara tumbuh kembang baik harus memahami, harus menyadari, harus menerima. Ini juga spesial, ini juga teman kita.